Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Niki suarane kurang keras napa nggih? Kedengaran mboten Pak Thohir? Suaranya kedengaran enggak? Kurang nggih? Oh iya, berarti dikeraskan sedikit. Tes. Sampun kedengaran? Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karyanya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir pembahasan kita tentang hadis keberapa Pak Bu? Hadis ke-12 ya. Setelah libur kurang lebih 1 bulan ya, karena Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri, maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum a'malana wa a'malakum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita ya, amalan saya dan panjenengan di bulan Ramadan, terutama amalan puasa, dan semoga kita bisa istiqomah menjalankan ketaatan-ketaatan sebagaimana yang kita lakukan selama bulan Ramadan di setiap tahunnya. Amin. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang ke-12. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, secara ringkas. Adapun di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa faedah pelajaran yang ada di hadis ke-12 ini. Sekurang-kurangnya yang akan kita bahas ada 4 faedah. Ada 4 faedah dari hadis ke-12 ini. Sebelum kita masuk ke faedahnya, kita akan mendengarkan hadisnya terlebih dahulu. Fadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa hidayatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala fadilatul Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain
النووي رحمه الله تعالى. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره مرفوعا. Nah, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-12 yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, termasuk tanda baiknya keislaman seorang hamba, seorang muslim, itu bisa dilihat dengan kesibukannya. Ya. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti keislamannya itu baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan para ulama mengatakan hadis ini hasan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki faedah yang pertama. Nah, kita langsung masuk ke faedah yang pertama. Faedah pertama dari hadis ini adalah ciri kebaikan Islam seseorang itu terlihat dari kesibukannya. Faedah yang pertama apa? Ciri kebaikan Islam seseorang terlihat dari kesibukannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, barometer keislaman seseorang itu baik atau buruk bisa dilihat dari kesibukannya. Dina-dina kowe ngapa? Lebih banyak ngurus perkara dunia atau lebih banyak ngurus perkara akhiratnya? Nah, ini yang bisa jawab ya kita masing-masing, diri kita masing-masing, karena kita yang menjalani kehidupan kita sendiri-sendiri. Kita tanyakan kepada hati nurani kita, kira-kira seharian ini lebih banyak ketaatannya kepada Allah atau kemaksiatannya, atau pada hal-hal yang mubah? Kira-kira luwih akeh sing pundi Pak Bu? Hari ini ora usah dihitung sing tahun biyen, kayaknya wis kelalen ya. Kira-kira kita ya itu lebih sering ngurus perkara dunianya hari ini ya, atau lebih sering ngurus perkara akhiratnya? Dunia akhirat 50-50, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, kalau bisa menerka 50-50%, ya alhamdulillah. Berarti ya logikanya kan sehari itu 24 jam ya. 50-50 berarti 12 jam untuk akhirat, 12 jam sisanya untuk dunia. Realitanya kados niku panjenengan kita ya, sholat 5 waktu sih kalau dirapel itu berapa jam kita sholat kita? Orang itu waktu ada ngasih komat ya Pak, sholatnya ya sejam, nonton sesolat sih pinten menit biasanya? 5 menit, mikir 5 menit ya katakanlah 10 menit lah ya, plus zikir ya. 10 kali 5 berarti 50 menit ya, sejam kurang.
Kalau ditambah baca Al-Qur'annya ya mungkin bisa 1 jam lebih lah. Habis itu apa lagi amalannya? Kerja, main HP. HP-nya pun kalau kita coba renungkan lebih banyak nyekrol apa ya? Nyekrol kajian apa nyekrol pertandingan sepak bola? Pas di scroll highlight ya, rekaman apa tuh namanya, hasil pertandingan sepak bola semalam, di scroll lagi kajian, scroll lagi sepak bola lagi, algoritmanya itu terus ya, 50-50 berarti Ustaz. Berat Pak Bu ya. Sejatinya kita kalau mau 50-50 dalam masalah dunia akhirat itu dilogikakan berat ya. Makanya Nabi SAW waktu itu kan pernah bersabda, kita kalau akan menjalankan ketaatan mastata'tum ya, sesuai dengan kemampuan kalian ya. Dan kemampuan kita masing-masing dari kita berbeda-beda. Kalaupun ada yang sampai imbang, ya alhamdulillah, itu termasuk karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah yang pertama ya dari hadis ini adalah ciri kebaikan Islam seseorang itu terlihat dari kesibukannya. Dia lebih sibuk ngurusi dunianya atau lebih sibuk ngurusi akhiratnya. Itulah gambaran dari keislaman seseorang. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat akan terhindar dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini sudah pasti. Sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat akan terhindar dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Sudah pasti ini Pak Bu. Kalau orang dia gunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat, pasti dia akan dijauhkan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sebaliknya, kalau orang yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan jauh dari sesuatu yang bermanfaat. Dan ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan Pak Bu, wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illashtaghalatka bil batil. Apabila jiwamu tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, niscaya ia akan menyibukkanmu pada sesuatu yang buruk. Kata beliau apa? Apabila jiwamu tidak disibukkan untuk sesuatu yang baik, maka dia akan menyibukkanmu dengan sesuatu yang tidak baik ya. Orang lagi buka HP, nonton YouTube, nonton film drama Korea misalnya, apakah bisa dalam satu waktu bersamaan dengan itu dia nyimak kajian tentang haramnya melihat aurat wanita? Saged mboten? Angel ya. Dan kayaknya juga nggak ada kepikiran sampai seperti itu, nggak bisa ya. Nyongap nonton drakor lah, drama Korea, sijine HP-ne kajian tentang tazkiyatun nufus, disimak ben 50-50, nggak bisa ya. Dia pasti akan condong kepada salah satunya ya. Ini contoh orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat akan jauh dari sesuatu yang bermanfaat. Nah, contoh lainnya, kita sekarang ada di masjid ngaji bareng. Coba saja kalau kajiannya masih libur,
belum jamin kita yang ada di sini buka YouTube dengerna kajian. Jamin mboten? Mboten. Kalau misalnya hari Senin ini masih libur kajiannya Pak Bu, apakah kita masih bisa menjamin kita di rumah buka YouTube kemudian dengerin kajian? Ya, enggak. Bisa jadi kita akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Ini sudah paten. Wa nafsuka in asghalatha bil haqqi wa illastaghalatska bil batil. Apabila jiwamu tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, niscaya dia akan menyibukkanmu dengan sesuatu yang buruk. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga pernah mengatakan mengenai berbahayanya menyia-nyiakan waktu, ya. Jadi menyia-nyiakan waktu itu termasuk perkara yang sangat mengerikan, Pak Bu. Bahkan kata beliau, menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih ngeri daripada kematian. Kata Imam Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan waktu, tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, itu lebih ngeri efeknya daripada kematian. Kok bisa? Sinten sing saged njlentrehaken yang bisa menjelaskan perkataan beliau ini? Saya ulang nggih. Kata Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan waktu itu efeknya jauh lebih dahsyat, efek buruknya jauh lebih dahsyat daripada kematian. Kok bisa? Maksudnya pripun? Pripun Mas? Kalau nyanyiakan waktu nambah dosa, kalau kematian serampung. Bentuk ngerinya di mana itu? Hah? Gimana? Mending mati sisan, jadi ora dosa ya. Iya betul. Ya. Jadi bentuk ngerinya itu adalah ketika orang menyia-nyiakan waktu, dia jauh dari Allah. Adapun kematian, dia cuma terpisah dari dunia. Kata beliau, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat efek buruknya daripada kematian. Kok bisa? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad daral akhirah. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutus hubungan antara dirimu dengan Allah dan akhirat. Orang yang menyia-nyiakan waktu, Pak Bu, maka berarti pada saat itu juga dia sedang melupakan Allah dan melupakan kehidupan setelahnya, yaitu apa? Akhirat. Dan ini ngeri. Adapun kematian itu hanya akan memisahkan kita dengan apa? Dunia. Lebih ngeri mana? Ketika lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau lupa dengan dunia? Lebih ngeri mana, Pak Bu? Lupa dengan Allah, ya. Makanya beliau sampai mengatakan asyaddu minal maut, ya. Menyanyiakan waktu itu termasuk bentuk yang efeknya sangat mengerikan daripada kematian. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari faedah yang kedua ini, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Dan orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, dia termasuk orang yang beruntung, Mbak Bu. Orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, orang yang mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh dan ibadah, dia termasuk orang yang beruntung. Kenapa bisa dikatakan beruntung? Karena
dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, bahkan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'ashri amsalha 700 dha'fin." Apabila salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, jadi setiap hari dia selalu muhasabah, kemudian berusaha memperbaiki keislamannya. Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Jangan sampai ketaatan hari ini lebih sedikit daripada ketaatan yang kemarin. Maka kata Nabi SAW, setiap kebaikan yang dia kerjakan akan ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tuktabu bi asyri amsalha, ditulis sampai 10 kali lipat kebaikan, bahkan sampai 700 dha'fin, 700 kali lipat kebaikan. Masya Allah, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini adalah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita gemar untuk melakukan kebaikan, Pak Bu. Kalau misalnya kita kerja di sebuah perusahaan, dapat gaji 1 juta, karena kerja kita bagus, kemudian bosnya bilang, oh gajinya dikali lipatkan menjadi 10 juta. Ternyata dia mau ngambil lemburan, oh kali lipatkan menjadi 700 juta. Seneng mboten Pak Bu? Gaji 700 juta. Seneng napa mboten? Seneng banget ya. Gaji kita aslinya cuma 1 juta, tapi karena kita bagus kerjanya, karena kita mau ngambil lemburan misalnya, karena kita rajin ya, dan tidak pernah melanggar peraturan-peraturan perusahaan, akhirnya si bos ini melipat gandakan gaji yang kita terima menjadi 700 juta. Kita senang banget. Ini dalam masalah dunia, apalagi dalam masalah akhirat. Berbeda halnya dengan keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimisliha hatta yalqallaha azza wa jalla." Adapun keburukan itu akan ditulis cuma 1 saja. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudhlamun." Orang yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat kebaikan yang dia lakukan. Adapun yang melakukan keburukan, maka dia cuma ditulis 1 dosa saja, dan mereka tidak akan dizolimi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua, yaitu apa Pak Bu? Sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat akan terhindar dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu kita masuk ke faedah yang ketiga, yaitu kebaikan Islam seseorang akan dianggap jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat karena Allah, bukan selainnya. Saya ulang, kebaikan Islam seseorang akan dianggap jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat karena apa? Karena Allah, bukan selainnya. Apa yang ketiga Pak Bu? Kebaikan seseorang akan dianggap jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat karena sinten? Allah, bukan selainnya. Paham mboten dengan kalimat ini?
Priwe maksudnya? Saya ulang lagi ya. Kebaikan Islam seseorang akan dianggap itu baik Islamnya jika apa? Jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat karena Allah, bukan karena selain Allah. Saya kasih contoh misal, ada orang dia meninggalkan perbuatan judi misalnya, dia meninggalkan perjudian, bahkan dia sampai berjanji nyong wis arep ora judi maning. Dia sampai mengatakan aku tidak akan melakukan perjudian lagi. Ternyata ketika diselidiki, alasan dia meninggalkan perbuatan judi tersebut bukan karena takut kepada Allah, tapi karena nopo? Rungkat terus, ya, kalah terus, atau lagi nggak punya uang, atau karena takut mbok ada polisi intel melu main jebule anu intel ya. Wis lah nyong ora judi maning. Kenapa? Nyong wedi gue miki. Jadi rasa takutnya itu bukan karena Allah, tapi karena apa? Dunia, perkara dunia. Maka yang seperti ini bukan termasuk kebaikan Islam pada dirinya, meskipun yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Paham Pak Bu? Jadi dia meninggalkan perbuatan maksiat, landasannya apa? Dunia. Ini adalah kekeliruan. Yang termasuk dari kebaikan apa? Ketika dia meninggalkan keburukan, landasannya karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya apa? Misalnya nuwun sewu niki, orang yang merokok misalnya. Kenapa dia meninggalkan rokok? Lah nyong karena jantungnya wis divonis nek merokok terus bakal pendek umure. Akhirnya dia tidak merokok. Kenapa kamu tinggalkan rokok? Ya karena itu tadi, saya nggak pengen cepat mati, saya pengen urip dawa itu. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak masuk dalam hadis ini, bukan termasuk kebaikan dalam meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana supaya meninggalkannya ini termasuk bentuk baiknya keislaman dia? Ya dia meninggalkannya karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengharamkan sesuatu yang buruk-buruk ya. Jadi begitu Pak Bu. Kalau kita pengen keislaman kita itu baik, maka meninggalkan keburukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut dengan azab Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ini, melarang itu, bukan karena engkau nyong nek iki wala nyong penyakitan, engkau nyong nek iki wala nyong kok rungkat, engkau nyong rugi, miskin. Perkara dunia yang dia takuti, bukan kepada Allah ya, maka kita harus memperbaikinya. Kemudian faedah yang keempat adalah yang terakhir, anggota tubuh yang paling harus dijaga dari perbuatan sia-sia adalah lisan. Anggota tubuh yang paling harus dijaga dari perbuatan sia-sia adalah lisan. Jadi memang ada riwayat lain Pak Bu yang menjelaskan tentang hadis ini, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kaitannya dengan lisan, ucapan. Mengapa harus lisan? Jawabannya adalah karena lisan merupakan anggota tubuh yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Daripada tangan, mata, kemudian kaki, anggota tubuh yang lain, lisan itu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati dengan lisan, karena lisan seringkali seseorang berlebihan dalam bercanda. Karena lisan seringkali seseorang mengucapkan kata-kata yang kotor.
kepleset, kepaduk, yang diucapkan kata-kata yang kotor. Karena lisan seringkali seseorang kufur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Lah dengiming semenetok. Nah, itu termasuk ucapan-ucapan yang kufur dan itu dosa, Pak. Enggak terima dengan pemberian yang telah Allah tetapkan untuk dia. Karena lisan seringkali hubungan antar keluarga atau saudara menjadi berantakan. Rebutan waris, hasad, ya, saling pamer kekayaan, akhirnya mencela, gosip, fitnah, lisan. Akhirnya hubungannya berantakan karena lisan. Seseorang berani berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu yang benar. Karena cinta kedudukan, cinta jabatan, akhirnya maju ngisi pengajian padahal bekalnya itu enggak ada sama sekali, akhirnya ngomong ngalor ngidul. Ya, ini bahaya sekali. Dan karena lisan seseorang bisa menjadi berani untuk berdusta demi menjaga martabatnya, sehingga karena lisanlah seseorang dijebloskan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Suatu hari, Pak Bu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi." Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, apakah kita juga akan disiksa atas apa yang pernah kita ucapkan? Maka beliau menjawab, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Celaka ibumu wahai Mu'adz. Nah, ucapan celaka ibumu wahai Mu'adz ini adalah ungkapan orang-orang Arab biasa. Mereka itu kalau mau ngajak orang yang diajak bicara itu memperhatikan, maka mereka mengatakan seperti itu, celaka bapakmu, celaka ibumu wahai fulan. Maksudnya bukan mendoakan keburukan, tapi kayak ungkapan supaya orang yang diajak bicara itu memperhatikannya. Jadi intinya adalah ungkapan supaya orang yang diajak bicara itu memperhatikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Ketahuilah wahai Mu'adz, tidak ada perbuatan yang paling banyak menjadikan manusia tertelungkup wajahnya ke dalam neraka, melainkan disebabkan dari lisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan para ulama menilai hadis ini sahih. Jadi kata Nabi SAW, dosa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah karena tidak bisa menjaga lisannya. Oleh karena itu, ya, nasihat untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian, pandai-pandailah dalam menjaga lisan. Dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sibuk dengan kebaikan-kebaikan dan terhindar dari keburukan. Inilah 4 faedah dari hadis ke-12. Yang pertama apa? Ciri kebaikan Islam seseorang terlihat dari kesibukannya. Yang kedua, sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat akan terhindar dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kebaikan Islam seseorang akan dianggap jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat karena sinten? Allah, bukan karena selainnya. Dan yang keempat adalah anggota tubuh yang paling harus dijaga dari perbuatan sia-sia adalah lisan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di hadis yang ke-13 biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.